Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Syafaatul Hidayah dengan NIM 43040250025. Aku berasal dari program studi Psikologi Islam Fakultas Dakwah dengan kelas 1A. Di sini aku akan mereview sebuah jurnal tentang peran manajemen kolbu bagi pendidik yang ditulis oleh Muhammad Faizin, Fakultas Tarbiyah Ilmu Keguruan UIN Sunan Ampel, Surabaya. Jangan lupa simak video ini ya. Konsep manajemen kolbu dalam Islam semakin erat dengan tazkiyatun nufus atau pembersihan jiwa. Artikel ini bermaksud untuk mengulas peran manajemen kolbu bagi pendidik. Manajemen kolbu. Melalui manajemen kolbu, seseorang dapat diarahkan agar menjadi sangat peka dalam mengelola sekecil apapun potensi yang ada dalam dirinya untuk menjadi sesuatu yang bernilai kemuliaan serta memberi manfaat besar bagi dirinya dan makhluk Allah yang lain, juga kemaslahatan di dunia dan akhirat. Guru ideal adalah guru yang memiliki motivasi mengajar dengan tulus, yaitu ikhlas dalam mengamalkan ilmunya, bertindak ibarat orang tua yang penuh kasih sayang terhadap anak dan dapat mempertimbangkan kemampuan intelektual anak dan serta mampu menggali potensi yang dimiliki anak, bersifat terbuka dan demokratis untuk menerima dan menghargai pendapat anak, dan dapat bekerja sama dengan anak didik dalam memecahkan masalah. Dan ia menjadi tipe ideal atau idola bagi anak didiknya, sehingga anak didik akan mengikuti perbuatan baik yang dilakukan gurunya. Konsep manajemen kolbu dalam Islam semakna dengan tazkiyatun nufus, pemberdayaan jiwa. Melalui manajemen kolbu, seseorang dapat diarahkan agar menjadi sangat peka dalam mengelola sekecil apapun potensi yang ada di dalam dirinya untuk menjadi sesuatu yang bernilai kemuliaan, serta memberi manfaat besar bagi dirinya dan makhluk Allah yang lain, juga kemaslahatan di dunia dan akhirat. Manajemen kolbu merupakan proses menata kolbu, yang artinya menjaga niat agar selalu terjaga lurus dan ikhlas, sehingga setiap perilaku yang muncul dapat terkendali dan dapat dipertanggungjawabkan baik di dunia maupun di akhirat. Dalam konsep manajemen kolbu, setiap keinginan, perasaan atau dorongan apapun yang keluar dari dalam diri seseorang akan tersaring niatnya hingga melahirkan suatu kebaikan dan kemuliaan serta penuh dengan manfaat. Tidak hanya bagi kehidupan dunia, tetapi juga untuk kehidupan nanti di akhirat. Lebih dari itu, dengan pengelolaan hati yang baik, maka seseorang juga dapat merespons segala bentuk aksi atau tindakan dari luar dirinya, baik itu positif maupun negatif, secara proporsional. Respon yang terkelola sangat baik ini akan membuat reaksi yang dikeluarkannya menjadi positif dan jauh dari hal negatif. Kolbu sering disebut dengan hati. Secara bahasa berakar dari bahasa Arab kata kerja kolaba yang artinya membalik, yaitu di suatu saat merasa senang, di saat yang lain merasa susah, suatu kali mau menerima dan suatu kali mau menolak. Menurut istilah, kolbu berarti sesuatu yang berbolak-balik atau sesuatu yang lebih. Menurut Muhammad Quraish Shihab, hati tidak konsisten kecuali yang mendapat bimbingan cahaya ilahi. Dan secara biologis, kolbu dapat diartikan sebagai sekepal daging dan juga dapat berarti kehatian. Fisiologis. Arti secara fisiologis di sini adalah kolbu sebagai radar kehidupan. Secara luas, Al-Quran menggambarkan hati sebagai lokus dari sesuatu yang dapat menjadikan seseorang manusia menjadi manusiawi.
juga pusat dari kepribadian manusia. Oleh karena manusia terikat dengan Tuhan, maka pusat ini merupakan tempat di mana mereka bertemu dengan Tuhan. Pertemuan ini mempunyai dimensi kognitif dan juga dimensi moral. Kaitannya dengan manajemen kolbu berasal dari manajemen dan kolbu. Secara sederhana, kata manajemen berarti pengelolaan. Artinya, sekecil apapun potensi yang ada, apabila dikelola dengan tepat, dapat terbaca, tergali, tertata, dan berkembang secara optimal. Sementara kolbu merupakan hati nurani atau lubuk hati yang paling dalam, yang merupakan sarana terpenting yang telah dikaruniakan Allah kepada manusia. Kolbu merupakan tempat yang telah dikaruniakan Allah kepada manusia. Hati adalah tempat bersemayamnya niat, yakni yang menentukan nilai perbuatan seseorang berharga atau sia-sia, mulia atau nista. Niat ini selanjutnya diproses oleh akal pikiran agar dapat direalisasikan dengan efektif dan efisien oleh jasad atau tubuh dalam bentuk amal perbuatan. Istilah manajemen kolbu sering juga disebut dengan tazkiyatun nufus. Menurut bahasa, tazkiyah berarti suci atau penyucian, sedangkan menurut istilah, tazkiyah berarti memperbaiki jiwa dan menyucikannya melalui jalan ilmu yang bermanfaat dan amal soleh, mengerjakan segala yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan segala yang dilarang olehnya. Menurut Al-Ghazali, tubuh manusia itu diibaratkan sebagai sebuah kerajaan, maka hati talin adalah rajanya. Oleh karenanya, hati harus senantiasa ditata atau dikelola agar mampu menghadapi berbagai fenomena kehidupan sikap dengan tindakan terbaik. Dan selanjutnya ada metode manajemen kolbu. Hati adalah amanah yang harus dijaga dengan penuh kesungguhan. Seseorang tidak dapat mengatur dan menata hati kecuali dengan memohon pertolongan Allah agar selalu menjaga hati setiap orang. Hati adalah pangkal kehidupan. Jika Allah memberikan seseorang hati yang bening, maka ia akan mendapatkan banyak keuntungan dan dapat mencapai sesuatu sesuai dengan keinginannya. Semua ini kuncinya adalah dengan menjaga hati, akan tetapi harus diingat bahwa Allah Maha Kuasa dapat dengan mudah membolak-balikkan hati seseorang dan dari bersih menjadi kotor lagi. Itu semua tidak terlepas dari upaya menjaga perilaku. Oleh karena itu, manajemen kolbu memiliki beberapa metode untuk mencapai kolbu salim, hati yang selamat. Antara lain adalah 1. Pengenalan diri. Ikhtiar pembersihan hati harus dimulai dengan upaya memahami diri sendiri dan orang lain. Tanpa pemahaman dan pengenalan yang mendalam, mustahil seseorang dapat terhindar dari kotoran hati. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sumber dari kiat pengelola kolbu manajemen hati adalah pengenalan diri. Yang kedua, ada pembersihan hati. Kesuksesan dalam konsep manajemen kolbu adalah pembersihan hati yang dilakukan secara istiqomah di sepanjang kehidupan. Di sisi lain, kebersihan hati merupakan kunci keberhasilan untuk bisa bertemu dengan Allah. Dengan demikian, puncak kesuksesan bermuara pada kebersihan hati. Seseorang bisa membersihkan hati apabila dia terus-menerus memperbaiki keadaan dirinya yang dirasakan memiliki kekurangan. Yang ketiga adalah pengembangan diri. Pengembangan diri itu tetaplah bermula dari rumah hati. Siapapun orang yang berniat untuk mengembangkan diri terlebih dahulu harus melalui proses pengenalan diri dan pembersihan hati. Pada itu, pengembangan diri itu merupakan sebuah prestasi yang akan membuat hidup ini akan lebih berarti. Yang terakhir yaitu ma'rifatullah. Adapun langkah akhir dari upaya mengelola hati sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya yaitu kecenderungan diri kepada Allah. Kolbu yang bersih dan terjaga akan senantiasa terfokus hanya kepada Allah. Demikian juga dalam upaya pengenalan diri, di mana pada langkah pertama manajemen kolbu juga diiringi dengan upaya mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa mengenal Allah adalah mutiara paling berharga dalam hidup, apalagi jika tergolong orang-orang yang dikasihi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengelolaan hati yang dilakukan secara istiqomah akan senantiasa terjaga dengan disertai berpikir dan berikhtiar serta melakukan zikrullah yang semata-mata hanya untuk mendekatkan diri dan mengingat Allah. Dan selanjutnya adalah urgensi manajemen kolbu. Manajemen kolbu merupakan sunnah kauniyah syariah
Oleh karena itu, manajemen kolbu memiliki peranan yang sangat penting sebab dia sangat berpengaruh terhadap baik atau buruknya suatu umat. Di antaranya hal-hal yang menunjukkan bahwa manajemen kolbu sangat penting ialah satu, Allah bersumpah dengan sumpah yang banyak dan beruntun bahwa kesolehan dan keberuntungan hamba itu tergantung pada tazkiyatun nufus. Dalam Al-Quran Al-Karim, Allah berfirman yang artinya, sungguh beruntung orang yang membersihkan diri dengan beriman dan dia ingat nama Tuhannya lalu ia sembahyang. Quran Surah Al-A'la ayat 14-15. Yang kedua, tazkiyatun nufus itu merupakan salah satu misi pokok dari pengutusan Nabi Muhammad SAW, yang mana hal ini merupakan sesuatu yang sangat penting dan dikokohkan oleh Rasul, baik secara ucapan maupun perbuatan maupun dakwah. Oleh karena itu, ketika Nabi Musa alaihissalam mendakwahi Fir'aun, ia berkata kepadanya, adakah keinginan bagimu untuk membersihkan diri, dan kamu akan kupimpin ke jalan Rabbmu, agar supaya kamu takut padanya. Quran An-Nazi'at ayat 18-19. Yang ketiga adalah tazkiyatun nufus menjadi syarat untuk meraih derajat yang lebih tinggi dan kenikmatan abadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan barang siapa datang kepada Rabbi dalam keadaan beriman, sungguh telah beramal soleh, maka mereka itulah orang-orang yang dapat memperoleh tempat-tempat yang tinggi, yaitu surga Aden yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Mereka kekal di dalamnya, dan itu adalah balasan bagi orang yang bersih dari kekafiran dan kemaksiatan. Quran Surah At-Toha ayat 75-76. Maksud dari ayat di atas itu bahwa balasan bagi orang yang mensucikan diri dari kotoran, kekejian, dan syirik itu ia hanya menyembah semata-mata kepada Allah dan mengikuti semua ajaran yang dibawa oleh Rasul dalam masalah kabar berita akidah maupun hal syariat adalah surga Allah. Dan yang terakhir adalah tazkiyatun nufus merupakan salah satu hajat utama yang diminta Rasulullah. Dalam doanya Rasulullah SAW mengatakan, ya Allah, berikanlah ketakwaan pada diriku dan sucikanlah ia, karena engkaulah sebaik-baik Rabbi yang menyucikannya, engkau adalah pelindung dan pemeliharanya. Sabda Rasulullah SAW di atas menyatakan bahwa seseorang hamba menyucikan jiwanya dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sangat jelas sekali bahwa tazkiyatun nufus adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu, tazkiyatun nufus menjadi landasan tegaknya perintah-perintah Allah dalam jiwa manusia. Dengan demikian dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa melalui konsep manajemen kolbu, seseorang dapat diarahkan agar menjadi sangat peka dalam mengelola sekecil apapun potensi yang ada di dalam dirinya menjadi sesuatu yang bernilai kemuliaan serta memberikan manfaat besar, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Selanjutnya adalah peran manajemen kolbu bagi pendidik. Dengan mendengarkan panggilan suara hati, para guru akan menjadi baik karena suara hati adalah pantulan dari fitrah jiwanya. Melalui hati yang baik, ia mampu memahami dan kemudian mengembangkan dirinya. Hal ini senantiasa menunjukkan seluruh gerakan dan kiprahnya untuk mendapatkan ridho Allah, sebab tidak ada yang dituju kecuali hanya Allah. Implikasinya, dalam proses pembelajaran akan terjalin interaksi yang sangat menyenangkan antara guru dan anak didik. Pada akhirnya, guru yang dapat mengelola hatinya memiliki manajemen kolbu akan dapat menjadi sosok guru yang digugu dan ditiru. Jadi manajemen kolbu sangat signifikan perannya dalam meningkatkan intelektualitas dan religiulitas bagi guru. Dalam kaitannya dengan guru, ia merupakan jalan ilmu bagi orang lain. Salah satu hal yang akan menjadi cahaya di dalam kubur adalah ilmu. Selain amal jariah dan amal yang saleh, hal penting bagi seorang guru adalah tidak hanya mengajar, tapi menjadi contoh bagi anak didiknya. Oleh karenanya, guru harus mendengarkan suara hatinya agar dalam proses pembelajaran terjalin interaksi yang sangat menyenangkan antara guru dan anak didik. Dalam proses belajar mengajar, guru menempati proses paling penting dan penentu berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu proses pembelajaran. Sekalipun proses pembelajaran telah menggunakan berbagai modal dan pendekatan serta metode yang lebih memberi peluang siswa aktif, kedudukan dan peran guru tetap mementingkan dan menentukan. Metode penelitian. Metode penelitian yang dilakukan adalah metode penelitian literatur. Artinya, penulis tidak melakukan penelitian langsung di lapangan, tetapi dengan
dengan mengumpulkan dan mempelajari berbagai sumber seperti buku, jurnal, dan tulisan ilmiah yang membahas tentang manajemen kolbu dan pendidikan. Dari sumber-sumber itu, penulis kemudian menggabungkan dan menjelaskan kembali konsep manajemen kolbu yang bisa diterapkan oleh pendidik. Yang selanjutnya adalah hasil utama jurnal. 1. Manajemen kolbu penting untuk pendidik karena hati yang bersih akan membuat guru lebih sabar, ikhlas, dan bijak dalam mendidik. Yang kedua, pendidik harus bisa mengontrol emosi dan niat agar pengajaran tidak hanya menyampaikan ilmu tetapi juga memberikan taat dan akhlak. Yang ketiga, kualitas pendidik akan meningkat jika guru mampu mengelola hati dengan baik karena suasana belajar jadi lebih positif dan menyenangkan. Kelebihan manajemen kolbu bagi pendidik yang ada di dalam jurnal yaitu dengan peningkatan motivasi mengajar yang tulus atau ikhlas, pengembangan karakter guru yang lebih mulia, kemampuan menggali dan mengoptimalkan potensi siswa, serta pencapaian lingkungan belajar yang positif dan kondusif karena hati yang bersih menghasilkan pikiran lebih jernih dan tindakan yang lebih baik. Serta kekurangan yang ada dalam jurnal tersebut adalah 1. Subjektivitas dan kesulitan pengukuran. Konsep hati yang bersih atau ikhlas sangat subjektif dan sulit diukur secara objektif. Hal ini dapat menimbulkan tantangan dalam evaluasi kinerja pendidik dan penerapan standar yang konsisten di seluruh institusi pendidikan. Yang kedua adalah tantangan penerapan dalam lingkungan multikultural atau non-religius. Di lingkungan pendidikan yang sangat beragam secara budaya dan agama atau yang bersifat sekuler, pendekatan yang secara eksplisit bersifat islami seperti manajemen kolbu mungkin sulit diterima atau diterapkan secara universal pada semua pendidik. Kesimpulan yang didapat adalah jurnal ini menjelaskan bahwa manajemen kolbu sangat penting bagi pendidik. Seorang guru tidak hanya harus punya ilmu, tetapi juga harus bisa mengelola hati seperti menjaga niat, keikhlasan, dan emosi dengan hati yang baik dan tenang. Guru bisa memberi contoh yang positif kepada muridnya. Manajemen kolbu juga membantu guru menghadapi masalah dengan sabar dan bijak. Jadi pendidik yang mampu mengelola hatinya akan lebih mudah membimbing siswa, bukan hanya secara ilmu, tapi juga secara moral dan spiritual. Sekian adalah review jurnal tentang konsep manajemen kolbu bagi pendidik yang disampaikan oleh saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.